Mitra bisnis, kembali kita pada Business Wisdom Podcast dan kali ini materinya menarik banget. Judulnya adalah pentingnya market research dalam dunia bisnis. Terlalu banyak orang bekerja tanpa melakukan market research sama sekali. Dan kali ini saya membawa salah satu ahlinya dalam market research, yaitu Mas Hari Kurniawan. Silakan Mas. Terima kasih, saya Hari Kurniawan, saya seorang pelaku industri, saya membuat jasa market research sudah belasan tahun, dan saya juga seorang akademisi di Institut Asia, jadi ini adalah suatu topik yang penting dan menarik untuk kita diskusikan Pak. Yes, terima kasih Mas Hari sudah hadir di tempat kita ya. Pada sesi pertama saya akan tanya, kenapa sih orang itu butuh market research? Silakan Mas. Mitra bisnis, kalau kita bicara market research, kita bicara soal manusia. Jadi bisnis itu tidak lepas dari unsur manusia, bagaimana kita berempati terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi kalau dibilang kenapa pentingnya market research, karena itu menjadi kompas kita untuk melangkah. Itu menjadi navigasi kita, karena bagaimanapun kita ini jualnya ke manusia, bukan ke tumbuhan, bukan ke hewan. Jadi yang kita harus bongkar ini alur berpikir manusianya itu Pak San. Ya. Jadi ini menurut saya memang benar banget apa yang diceritakan tadi. Saya suka banget dengan kalimat kompas tadi ya. Jadi intinya kalau kita bisnis itu tidak bisa ngawur-ngawur gitu ya. Kita harus jualan di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, ketika kebutuhan itu betul-betul sedang timbul gitu. Betul, ya. setuju. Boleh dikasih contoh Mas, bagaimana pentingnya market research itu di dalam bisnis? Silakan. Oke, jadi tahun lalu ini yang terbaru kita nangani satu klien yang dia punya satu real estate di Surabaya Barat. Nggak enak kita mau sebut namanya ya, tapi dia nggak apa-apa, di sini aman ya, di sini aman. Dan dia sedang berencana untuk membuat satu kompleks swalayan, itu ada sport centernya begitu. Nah kita diminta tolong bantuin kita. Market kita sebenarnya butuh banget nggak sih? Misalkan sport center, ada swalayan, ada restoran. Gitu. Nah kalau memang butuhnya kayak gimana? Kalau restoran seperti apa? Nah kita breakdown itu Pak San. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa kamu ke restoran, berapa kali kamu restoran, menu yang kamu harapkan apa, dan vibes apa. Karena orang sekarang Pak San, kenapa market research jadi sangat krusial, orang sekarang itu yang dibeli experience-nya gitu. Bukan makanannya, bukan olahraganya, experience-nya dan bagaimana dia bisa show off konten Pak San gitu. Itu gak cuma gengsi loh ya. Kayak kita hari ini konten ya, silakan. Jadi sebenarnya ada kalau dalam teknik atau teorinya itu psychoanalysis gitu. Psikologi di balik tindakan itu atau pemikiran itu atau dorongan dia untuk melakukan transaksi itu pasti ada backgroundnya dan kita tanya sampai core-nya di mana nih yang mendorong kamu untuk bertindak seperti itu. Nah sehingga ketika hasilnya keluar, keputusan direksi mau lanjut enggak? Kalau lanjut ada risikonya, tapi kalau enggak lanjut lebih berisiko. Keren. Yang paling aman adalah dilanjutkan dengan beberapa adjustment. Jadi Anda nggak asal asumsi atau idealisme dari owner atau dari direksi. Ini loh ada datanya. Kamu tetap ada risiko karena bisnis tidak mungkin nggak ada risiko Pak San. Ya, Pak San pasti paham mengenai itu. Dan itu kita mengantisipasi risiko yang muncul dan langkah selanjutnya bagaimana ketika risiko itu muncul. Keren. Mitra bisnis, menurut saya ini penting banget untuk kita paham akan adanya market research. Banyak sekali orang yang tidak sadar ya. Bahkan saya dulu juga tidak pernah mikir market research ya. Setelah saya paham bisnis, baru saya mikirkan dengan lebih detail. Saya kasih contoh aja Pak. Kalau misalkan ini ada seorang kawan nih, dia bilang, Pak aku mau buka coffee shop. 1000 coffee shop sehari. Coffee shop ya. Saya sudah punya tempat di Jalan Tunjungan, ini adalah ruangannya, di foto tempatnya, tapi saya belum pernah buka coffee shop. Ini contoh ya Pak ya. Saya mau buka coffee shop yang seperti apa? Silakan Pak, gimana cara risetnya? Monggo. Yang pertama kita lakukan, kita akan memetakan kompetitor terdekatmu siapa. Gitu. Oke, katakanlah ada 3 di situ. Nah, saya coba jawab. Artinya dia harus tahu dia berperang atau bermain dengan siapa. Gitu, ya. Kemudian kita lihat mana yang memang kompetitornya cukup berhasil, mana yang nggak berhasil, mana yang sangat berhasil. Nah kita susupi di situ Pak. Kalau bisa kita sampai dapat akses interview atau ngobrol. Ini nggak selalu kayak kuesioner seperti anak skripsi gitu ya. Kita ngobrol dengan
pelanggan kompetitornya dan value apa yang mereka dapat, experience apa yang mereka dapat. Dan yang sepi pun tetap kita survei. Kenapa sepi? Kenapa sepi? Supaya nggak melakukan kesalahan yang sama kita. Bener. Coffee shop. Bener. Nah, dan itu baru kita nanti ada validasi market dulu ya. Jadi misalnya 3 bulan, gitu. Kita lihat perkembangannya dan itu biasanya kita lakukan adjustment. Nah dari situ kita tahu gejalanya dan pemetaannya itu harusnya next apalagi yang perlu dilakukan sehingga next chapter itu dia nggak blunder gitu. Oke. Jadi nanti pada sesi kedua kita bicara tools apa saja yang dipakai, bagaimana secara teknis melakukan hal itu. Artinya saya juga setuju ini dengan Pak Hari bahwa bisnis kecil apapun sampai bisnis besar yang seperti apa, semua butuh market research. Ya. Saya punya cerita yang menarik Pak. Ada cerita tentang kalau kita bicara teknis kan namanya CRM ya, Customer Relationship Manager ya. Katanya CRM itu kan kompleks banget. Tapi kita itu kalau Anda tahu yang namanya pengemis itu sudah pakai CRM Pak. Jadi ke daerah satu kompleks perumahan dia tahu setiap Rebo iki pasti bapaknya dari luar kota datang. Lek ngemis enaknya Rebo gitu. Sudah observasi nih Pak. Sudah dari pengamatan ya kan. Terus kalau Pak hari-hari biasa Jumat orang-orang mau Jumatan selalu lewat daerah situ. Minta di situ uangnya lebih banyak. Nah, artinya dengan riset yang lebih baik, apakah itu market riset, apakah itu customer riset, apakah itu apapun, dari seorang pengemis sampai seorang pebisnis yang besar, semuanya membutuhkan. Itu menurut saya cukup menarik banget ya. Nah, mitra bisnis kita coba akan bedah satu demi satu mengenai ini. Tekniknya apa saja, kira-kira berapa lama, biayanya berapa, ya tentu ini agak tidak pasti ya karena jumlah dari orang tergantung membuat sebuah biaya. Tapi kita bisa pelajari bersama dengan Pak Hari Kurniawan pada sesi yang kedua. Mitra bisnis, sekarang kita akan jelaskan sebetulnya ada tools apa saja sih dan bagaimana melakukan sebuah market riset. Oke Pak Hari, silakan mulai menjelaskan kalau misalkan, mulai dari yang kecil aja. Tadi yang kita bicara restoran tadi, kira-kira teknik apa saja yang dipakai, berapa lama, dan kalau orang harus bayar, kira-kira itu duit berapa? Silakan. Nanti baru kita bicara yang gede. Oke. Jadi kalau kita mulai bicara bisnis kecil, level restoran atau coffee shop ini lagi tren sekarang. Yang perlu diperhatikan adalah Anda pengen tahu atau pengen menggarisbawahi curiosity Anda itu di mana. Jadi kalau misalkan masalah market, ya udah berarti sesuatu yang belum terpegang oleh dia. Karena kalau sudah jadi bagian dari dia itu kan namanya customer. Karena customer riset dan market riset nanti berbeda. Gitu. Jadi kalau kita tanya masalah berapa lamanya, saya biasanya 1 sampai 3 bulan tergantung jumlah sampel. Itu untuk survei. Nah setelah survei kita dapat datanya atau observasi kita gabungkan. Sewanya setelah habis Pak kalau 3 bulan. Ini saya oposisi Pak, saya pebisnis ya. Kalau pebisnis itu kalau ngelihat, ya wis buka ngono Pak. Jadi butuhnya cuma 6 menit. Ya wis buka gitu ya. Tapi kan tidak ada market risetnya ya. Silakan. Jadi, kalau misalkan kita bicara lagi kembali ke coffee shop ya di sebuah jalan Tunjungan. Bapak dilakukan minta cepet orang. Pak, lek iso kemarin selesai. Ngono lek pebisnis maunya kemarin selesai ya. Katakanlah saya butuh waktu seminggu Bapak untuk meriset di situ ya. Untuk melihat kompetitor siapa saja, jalannya hari-hari rame atau tidak. Kebetulan tempat saya sudah ada nih ya. Cuma saya belum punya ide, saya mau buka seperti apa. Kira-kira Bapak melakukan seminggu itu pakai metodologi apa saja dan kira-kira menghabiskan biaya berapa. Tentu saya bisa jalankan sendiri, tapi kalau kita hire orang luar minta mengerjakan itu. Lah wong coffee shop bondone mek 500 yuto Pak. Lek misalnya risetnya 300 ya gak cocok kan gitu ya Pak ya. Jadi tergantung dari maaf bahasa Jawa. Ya tergantung dari keadaan. Silakan Mas. Iya. Jadi kalau bisnis yang butuh cepat ya kita sering seperti itu Pak, di target 2 minggu atau 10 hari. Yang saya lakukan sama tim usaha saya itu kita langsung observasi, kita langsung ngobrol, terus siapapun yang ditemui yang menjadi target market dia, misalnya Surabaya Barat, dia mau targetnya Citraland dan sekitarnya, ya sudah. Berarti orang-orang titik kumpulnya di mana, langsung kita terjunkan surveyor, kemudian ya kita pasti kasih reward dan segala macam, kita ngobrol sama mereka di situ, kita gali. Jadi kenapa Anda nongkrong di sini, apa yang istimewa dan lain-lain.
itu saya rasa 1 minggu sudah kelar. Dan masalah biaya sebenarnya dari 5 juta aja udah cukup. Mulai starting from 5 juta. Bisa 50. Betul. Iya, Tapi menariknya Pak Hasan, kadang perusahaan besar pun nggak ada alokasi untuk riset. Kita ngomong perusahaan-perusahaan besar yang termasuk yang plat merah itu kadang nggak punya budget riset. Nggak punya budget. Akhirnya dicari-carikan dan budgetnya lumayan kecil. Tapi ya sudah, karena kita hubungan jangka panjang akhirnya seadanya tetap kita kerjakan. Gitu. Banyak ngerjain plat merah kayaknya. Kita awalnya memang mulai dari plat merah. Mulai dari plat merah. Oke. Nah, seandainya katakanlah kita ngomong ballpark aja ngawur ya harganya. Bapak dikasih riset, ini Pak 10 juta Pak untuk ngeriset Pak. Ya, kira-kira yang Bapak pakai apa saja Pak? Interview sama orang, observasi pasti ya. Lalu apa lagi Pak? Interview betul, observasi, kemudian mystery shopping. Oke, jadi kompetitor gitu. Kita lihat pura-pura jadi mystery shopping ke arah kompetitor. Keren. Betul. Keren. Itu nanti udah kelihatan sampai kapan? Sampai ketemu polanya. Tapi biasanya kita batasi waktu lah, maksimal 3 minggu misalkan. Kelihatan nggak polanya? Misalkan ada supermarket nih, kenapa dia di aisle di lorong tertentu dia berlama-lama, tapi nggak beli. Kita lihat dari analisis psikologisnya kenapa dia stay di situ. Oh ternyata masalah pricing. Oh ternyata masalah dia datang lama-lama di situ karena packagingnya menarik semua. Kita analisa. Oke, ya ini yang mahal sebenarnya di sininya. Cuman penempatan produknya salah sehingga brandnya nggak tepat, harganya juga nggak oke, sehingga ini titik premiumnya. Nah kamu jual deh ke provider siapa yang bisa membeli. Karena rak ini yang justru jadi asetmu gitu. Itu misalkan Pak, temuannya bisa seperti itu. Saya lompat ya Pak, agak besar sekarang. Tadi kan restoran ya, sekarang ada orang mau bikin, saya bikin yang agak ngawur dan beda aja. Mau bikin sebuah sekolah musik. Wah ya sekolah musik. Modalnya 5M, kita kasih angka-angka ya, 5M. Daerahnya perumahan Pak, perumahan. Ya katakanlah Citraland tadi Bapak cerita, atau mau di Kertajaya atau dimanapun, ya saya mau buka ya. Dan saya lagi mau nyari tempat sewa, budget sewa 1M. Wah ya toh. Lalu saya buat alat-alat dan lain-lain 4M. Ya saya mau bikin, dan saya sudah pernah sukses bikin di Jakarta. Saya mau bikin di Surabaya. Wah ya kan, saya hire. Pak Hari, saya mau dirisetkan di tempat itu ya. Ini saya ngawur ya Pak ya. Saya budgetnya cuma 25 juta, terserah 25 juta itu jadi duit apa saja. Ya, Bapak saya kasih waktu 1 bulan ya untuk meriset. Ke-1 saya mau tahu lokasinya di mana. Kedua saya mau tahu kira-kira marketnya seperti apa. Karena ini marketnya pemusik ya Pak ya, orang yang hobi musik ya. Terus yang ketiga saya minta kira-kira bentuknya seperti apa Pak. Supaya orang, karena saya punya beberapa yang bentuknya beda-beda. Silakan Pak. Saya itu pernah nangani risetnya music school di Malang, sama Gresik gitu ya. Dan yang minta saya adalah seorang musisi yang cukup terkenal di level Jawa Timur. Tapi waktu itu saya udah bilang dari awal, Anda punya skill musik luar biasa, bikin bisnis sekolah musik hal yang berbeda. Karena harus mikirin operation, marketing dan lain-lain. Jadi ini resikonya lumayan waktu itu saya bilang, walaupun knowledge Anda di bidang musik nggak perlu dipertanyakan lagi. Nah waktu itu yang kita lakukan untuk membantu dia, ini semi diskon karena teman sendiri ceritanya gitu ya. Selalu diskon. Kalau teman sendiri repot Pak. Selalu teman sendiri. Kalau bilang sudah pernah dengar podcast di tempatnya Tanah di Santoso, ya sudah teman sendiri juga. Silakan. Terus? So yang kita lakukan waktu itu kita langsung marketnya siapa? Oke, kebanyakan yang saya aja selama ini, dia puluhan tahun sudah mengajar musik itu anak-anak SMA. Anak-anak SMA, ya sudah kita kerjasama aja dengan SMA di daerahmu. Kita minta waktu ngobrol dengan SMA itu, masuk ke kelas-kelas, kita bikin kuis, game di situ, tapi yang ikut game harus menyuarakan, kamu suka musik nggak? Pengennya belajar musik apa? Dan kamu dari level apa? Itu langsung dapat banyak dan sangat efisien biayanya. Karena kita di situ ngobrol sambil ngajar, ya saya mungkin dengan Pak San ini sama-sama suka mengajar. Iya, kita golongan darah T teman-teman sekalian, trainer atau teacher ya. Nah itu, jadi langsung kita dapat data, kita polakan tuh ya. Jadi dengan gamifikasi itu just riset sebenarnya bisa dengan cara itu. Karena kadang-kadang perusahaan atau swalayan atau departemen store kalau riset itu formal banget Pak San. Dengan kuesioner, terus nanti yang isi sedikit komplain gitu. Karena caranya kurang ngepop, kurang populer gitu. Nah, jadi kita bisa melakukan kolaborasi, yang penting database atau target market potensial di mana, yaudah kita serang di situ. Setelah tahu kira-kira yang mau berapa, terus
cara sewa tempatnya di mana yang tadi saya tanyakan, mau sewa tempat di mana, katakanlah tadi SMA ya, marketnya sudah tahu nih, terus mau buka di mana, lalu apa lagi yang dilakukan? Tadi Bapak udah cerita memarket risetkan kepada kompetitor, jadi mungkin datang ke tempatnya kompetitor ya, di daerah itu, silakan. Nah yang menarik ketika kita tanya tempatnya di mana, ketika satu tempat itu butuh untuk dilihat begitu ya, kita biasanya nongkrong Pak, benar-benar di jalan gitu ya. Dan tindakan orang selama lewat itu apakah cuma lewat atau memang dia ada sesuatu yang menarik, dia akan toleh kiri kanan, dan apakah aktivitas masyarakat itu berada di area situ. Karena ketika menarik. Itu biasanya orang, contoh kemarin Pak kita ngerjakan teman-teman yang buka playground, tapi sudah rantai ini ya, jadi sudah banyak sekali playgroundnya. Gen shop. Ya. Jadi untuk playground bermain anak-anak. Betul. Dan itu ada beberapa yang di mall, ada beberapa yang di area perumahan begitu. Kemudian masih berdasarkan asumsi begitu ya. Ketika dibuka, sepi, kenapa ya? Udah tutup, buka lagi tutup. Nah ini kan jadi cost yang besar sekali. Nah ini kita lihat. Kenapa kamu putuskan di tempat ini? Karena ini rame, gitu. Karena ini rame. Oke, ramenya adalah jalannya yang rame, tapi aktivitas masyarakat nggak di situ. Mereka nggak spending di situ, mereka nggak makan di situ, nggak nongkrong di situ. Nah ini seringkali juga kita petakan pusat aktivitas ekonominya di mana, sehingga itu kita rekomendasi. Oke, ini better, mungkin tempatnya lebih mahal, tapi lebih nggak berisiko. Itu yang kita petakan, Pak. Keren. Nah, kalau saya tadi tanyanya agak aneh sedikit. Desain saya kayak apa lebih baik rumah musik itu supaya menarik buat orang ya, apalagi Instagramable dan lain-lain. Ya apa risetnya itu? Kalau masalah desain itu kan masalah visual Pak. Ya. Sama seperti riset saya ada satu perusahaan FMCG, kita bikinkan 15 desain untuk package ini. Kemudian kita sebar. Bahasa kerennya itu kan sekarang FGD. Cuman kadang-kadang kita sebar aja pakai sosial media, kita ads-kan. Suruh milih Pak. Jangkauan 30.000, pertanyaannya satu Pak, kalau itu misalkan makanan, katanya sebelum ke musik. Kalau makanan mana yang paling kemasan yang membuat Anda tergiur untuk nyoba. Pertanyaan cuma satu, dia pilih gitu. Dan setelah pilih dia dapat undian, dapat reward gitu ya. Rewardnya buat e-wallet gitu ya. Jadi kalau musik sama juga, ini peta mana yang membuat Anda pengen main musik gitu. Apakah memang ada gambar-gambarnya orang, apakah tempatnya harus bersih, apakah seperti kantornya Pak San ini yang kreatif gitu gimana. Gitu. Itu kalau teori kerennya A/B test ya Pak ya, kalau sudah dua ya. Jadi oke. Teman-teman sekalian, itu yang menarik buat saya ya, bahwa kita ternyata setiap bidang, setiap kita mau bisnis, ilmunya banyak ya. Tapi yang paling sering menurut saya adalah ilmunya kepepet. Betul, ilmu kepepet. Itu kepepet ini penting ini ya toh. Sudah tidak ada pilihan ya toh, punya cuma 25.000 ya tuh iki wes selesai gitu ya. Mau atau tidak mau, tidak ada pilihan lain gitu ya. Jadi kalau punya pilihan ya ini teman-teman, pilihannya banyak ya. Oke, kalau bicara tentang insight, bagaimana kita melakukan sebuah market research, katakanlah sekarang marketnya gede nih, besar ya. Contoh yang paling gampang lah, saya soal sebuah bank ya, gede sudah bank ya, duitnya banyak. Saya tanya, Mas, aku mau buka bank ya, ditawari di IKN, aku mau buka apa tidak? Silakan. Oke, jadi konteksnya itu levelnya udah besar nih Pak. Ya. Gitu ya. IKN itu kita pernah garap Pak San, itu waktu itu kamu kok semua pernah sih Mas? Wah, silakan. IKN ini kita pernah garap 2023. Jadi ada satu perusahaan kontraktor, ini gandengannya plat merah, tapi dia swasta gitu ya. Nah perusahaan kontraktor ini dia lagi menarik investor dari Korea Selatan untuk supplier bahan bangunan, bukan equipment. Jadi lebih ke inovasi peralatan. Kalau kita tahu scaffolding itu dia sudah menggunakan komputer, jadi disettingnya otomatis begitu. Nah ini dari Korea Selatan yang punya. Nah kemudian untuk menjalankan proyek-proyek di IKN, ya, jadi dia akan bangun warehouse dan segala macam, dia membutuhkan alat-alat ini berteknologi tinggi dengan akurasi tinggi dengan sangat efisien, jadi downtime-nya menurun. Yang waktu itu kita riset adalah ketika nanti investasi dilakukan, ini nilai investasinya lumayan karena 2, lebih triliun gitu. Jadi ketika itu investasi dilakukan, risikonya seberapa besar dan peluang ini akan berhasil itu seberapa besar dan alternatif skenario-nya apa ketika ini nggak berhasil. Nah itu kita petakan semua secara ekonomi itu udah meluas Pak San. Jadi ada economic analysis, kemudian kita akhirnya melakukan secara komprehensif dan saya bawa tim ahli banyak sekali itu waktu itu untuk membuat planning. Nah sama seperti Bang tadi, ya juga ketika itu dilakukan kira-kira nih ya, dari segi keterpilihan dia untuk menjadi top of mind peluangnya berapa persen? Oh keren. Karena bank ini kalau nggak top of mind susah nih mainnya gitu. Jadi
yang paling penting kita ciptakan berapa kemungkinan dia akan menjadi atau memiliki kekuatan positioning yang jelas. Karena tanpa positioning tadi kalau kita bicara dengan Pak Irman Kartajaya, masalah positioning ini dibereskan dulu nih sebelum ke lain-lain. Kalau Anda susah untuk diingat ya nggak usah kemana-mana, udah tutup aja ganti bisnis ya gitu. Jadi hal seperti itu Pak San, ini bisa meluas sekali market research ya, bisa sampai ke manajerial, kemudian aspek positioning, kemudian bagaimana kita melihat kompetitor itu akan bergerak dan peluang keberhasilan investasi. Itu berarti maaf ya Pak ya, bisa ratusan juta. Wah. Oh bisa. Ya, sangat bisa karena tim ahli Bukan bisa lagi Pak, pasti Pak kalau sudah seperti itu. Ya Mas Fas. Teman-teman sekalian, kita kalau melihat ya, ini menarik banget. Sebuah kata iya aku buka di IKN atau tidak. Wah itu melibatkan uang yang ratusan-ratusan juta, kalau buat merekanya ratusan-ratusan miliar. Ya. Jadi atau tidak. Ya. Datangkan mesin terus tidak laku gimana. Ini contoh. Jadi sebuah keputusan iya atau tidak, ekspansi atau tidak, sebuah perusahaan bilang saya mau buka cabang di Malaysia atau tidak, itu adalah keputusan yang bunyinya miliar-miliaran ya, atau puluhan miliar atau ratusan miliar. Sehingga melempar sedikit uang untuk melakukan riset lebih dulu itu sangat powerful. Ya. Tapi saya punya cerita yang menarik, Mas. Oke. Herman Miller Chair namanya ya, kursi namanya Herman Miller Chair ya, namanya Ion Chair. Ini dulu sama Herman Miller didesain, wis jadi, disuruh riset ini payu apa tidak. Belum dibikin pabrik. Dan di riset sama market riset, gak payu Pak. Orangnya nggak terima, dibawa lagi ke market riset lain. Nggak ada yang mau Pak. Dibawa ke yang 3. Nggak, jangan bikin Pak. Iki orangnya keras kepala Pak pemilik. Gak peduli, diproduksi dan dijual. Okay. Dan katanya the rest is history. Karena itu adalah kursi yang paling laku dalam seluruh zaman yang ada. Di seluruh dunia. Namanya Herman Miller Ion Chair. Menariknya adalah ternyata market risetnya yang salah gitu ya. Nah, kalau saya bilang, kalau Anda lihat balik, itu karena ada beberapa unsur lain. Ketika barang itu dijual, pas meledaknya dunia digital, dunia komputer, bisnis komputer meledak, dan orang-orang yang pakai komputer kan orang yang rodok nyeleneh. Jadi model yang aneh dia suka. 1 biji kursi itu $1.200 Pak. Jadi 20 juta, 30 juta. Dan perusahaan itu sekali beli 1.000 biji. Lakunya luar biasa. Dan baru-baru ini pas ulang tahun saya beli 1 lagi. Keren. Tapi udah tua banget ya. Jadi itu kalau di Indonesia mungkin 20-30 juta gitu lah ya kursi ya. Namanya Ion Chair. Boleh dicari. Tapi itu yang menarik adalah dia ternyata waktu di market riset salah gitu. Tapi ternyata hasilnya tetap laku. Intinya saya setuju bahwa market riset itu penting. Dan saya setuju bahwa itu bisa membawa kesuksesan. Tapi bukan sesuatu yang pasti. Jadi kita tetap harus punya human side yang memutuskan itu. Sampailah kita pada sesi yang ketiga. Apa manfaat pengetahuan Anda tadi tentang market research buat diri Anda? Saya ingin mulai dari orang Pak Hari yang belum punya duit untuk membayari Pak Hari. Gak apa-apa, kita beri manfaat untuk teman-teman semua. Artinya mereka gak punya uang lebih untuk melakukan market research secara profesional. Katakanlah mereka jualan es campur gitu ya. Gak punya market research, tapi bisa dengar ini podcast dan mereka juga ingin belajar. Apa insight yang bisa Mas Heri sharingkan kepada mereka ini supaya bisa memanfaatkan pemikiran market research untuk membuat bisnisnya lebih sukses? Siap. Jadi kalau gini ya mitra bisnis, di corporate itu ada istilah knowledge management. Ya, knowledge management ini ilmu mendapatkan informasi termasuk data, kemudian bagaimana dia mendistribusikan, kemudian mengimplementasikan. Nah sekarang kalau yang jual tahu campur gimana nasibnya nih gitu. Sebenarnya prinsip dari knowledge management itu adalah curiosity kan. Bagaimana kita ingin tahu. Saya tadi malam itu sebelum ketemu Pak San pagi ini, saya dari Malang berangkat 6:30. Saya belajar jam 11 sampai 1:30 pagi karena terlalu banyak hal yang tidak tahu menurut saya, dan setiap mau tidur harus belajar. Nah, mental ini menurut saya penting untuk para UMKM. Di Institut Asia kemarin kita ketemu teman-teman UMKM, waduh nggak ada budget, nggak ada waktu, waduh yang lainnya kita langsung jualan aja. Nggak apa-apa silahkan. Cuman paling tidak begini, market riset itu bisa sangat murah kok dan bahkan bisa gratis. Anda satu yang Anda lakukan ketika tukang tahu campur katakanlah, pernah ngobrol nggak sih dengan customer yang ada? Pernah ngobrol nggak dengan orang yang lewat tapi nggak pernah beli?
pernah ngobrol nggak dengan orang sekitar gitu ya, kira-kira apa kamu nggak suka tahu campur atau memang nggak minat, apa lihat grup aku itu sudah nggak minat gitu. Nah itu pernah diajak ngobrol, dan ngobrolnya nggak usah pakai metodologis yang canggih juga gitu ya, ngobrol aja, itu yang pertama. Kedua, kita sering sarankan juga ke teman-teman UMKM, Bu, kalau scrolling TikTok sambil lihat customer behavior. Nah, kalau dia susah ngomong customer behavior, teori yang mendalam disebut customer behavior, tapi lek dalam dunia sehari-hari ya delok naik pelangganmu ya opo. Iya, pelanggannya ini kalau makan ini postingnya apa, gimana, kapan postingnya, lihat, ngobrol. Terus saya menyarankan kemarin gini, satu UMKM, Bu, Ibu punya nggak uang 200.000? Ya punya lah, siapa yang nggak punya. Ya walaupun karyawan saya cuma dua Pak karyawannya, dan itu semuanya part time gitu. Dan saya bilang, Bu, 200.000 itu bikin giveaway aja di sosial media, berikan saran terbaik untuk saya harus ngapain gitu. Intinya gitulah, tapi kan bahasanya kita poles sesuai dengan bahasa anak muda. Itu dia dapat 300 ide, Pak. Jadi sosial media itu ketika kita giveaway, padahal cuma sedikit ya, 200.000 untuk berapa itu? 4 pemenang gitu ya. Itu cuma sedikit dibagi-bagi sama dia, dia ngumumkan giveaway-nya di hari ke-6 gitu. Dia dapat 300-an ide dari netizen, Bu harus gini, itu luar biasa. Kita kayak bayar konsultan, tapi 200.000 Pak. Wah. Dan itu dijalankan bener-bener gitu. Keren. Ide yang bagus banget, Lain kali kita coba itu ya. Oh boleh. 200.000, silakan terus. Nah jadi sebenarnya masih banyak cara, saya itu jadi kalau Pak Son bilang, wah ini kalau nggak kuat membayar Mas Hari, sebenarnya kita nggak terlalu komersil juga. Teman-teman UMKM sering kita bantu, karena buat kita maknanya adalah membuat orang lain berkembang ya, nggak selalu komersil. Tapi kalau corporate ya beda cerita. Buat apa kita bantu cuma-cuma kan gitu. Nah sehingga selama Anda kepoin ya, Jeff Bezos saja masih kepo dengan pelanggannya kan, yang dinamakan ajaran customer centricity itu. Nah itu sebenarnya bisa diturunkan sampai level UMKM, sampai level yang paling dasar, sampai level tadi A/B testing juga bisa dilakukan. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak belajar dari market. Keren. Kalau saya misalkan, ini buat saran ya buat teman-teman ya. Katakanlah saya lagi mau bikin bisnis gitu, modal saya tadi 1M mau bikin bisnis. Harusnya saya menyisakan berapa untuk market research? Wah. 1M bikin bisnis. Ya, ini bisnisnya baru ya, dan tentu dengan keahlian saya. Belum pernah bikin. Jadi saya punya keahlian X, katakanlah tadi pemain musik, saya ngerti segala macam ya. Saya dimodalin orang 1M untuk bikin bisnis. Oke ya. Ada enggak pagu standar sederhana, misalkan 1%, 2% untuk melakukan market research sebelum bisnis itu go public? Padahal saya belum punya cabang loh ya, baru pertama kali. Silakan. 1M buka bisnis, saran saya ambil sampel ya kira-kira 200 sampai 300 orang yang representasi, ya memang target market Anda, dan mungkin yang sekelilingnya yang kira-kira oh ini potensi nih, tapi aku nggak terlalu yakin. Budget 30 juta masuk gitu. Budget 30 juta untuk bisnis yang 1M. Ya. Bagus, nggak terlalu mahal, tapi juga representatif karena bisa lebih tahu kan, supaya menurunkan kemungkinan rugi dan gagalnya, meninggikan kemungkinan suksesnya, di mana itu banyak sekali yang tidak kita ketahui. Karena banyak sekali orang buka bisnis, wah semangat, tahu-tahu dibuka tek sepi. Betul. Ya, ada cerita, sopir saya keluar Mas. Ini cerita 15 tahun lalu, sopir saya keluar. Dia bilang, Pak San, aku keluar, aku mau bikin ayam gorengku enak. Buka ayam goreng, hari pertama habis langsung seneng, hari kedua habis langsung seneng, hari ketiga gak laku sama sekali, hari keempat gak laku sama sekali, hari kelima gak laku sama sekali. Karena hari pertama dan kedua yang beli teman-temannya semua. Hari ngono, hari ke-8 tutup permanen. Cuma 1 minggu. Iya, padahal persiapannya itu setahun Pak, setahun dia mau bikin itu Pak. Ya. Rombongnya dijual murah dan lain-lain, jadi mungkin gak ada market risetnya gitu ya. Oke. Teman-teman sekalian, saya ingin menyarankan buat teman-teman ya, kalau bisa cobalah sebelum kita bisnis, terlalu banyak orang planning, tapi tidak tahu marketnya, tidak mempelajari marketnya gitu ya, tidak melihat siapa customernya, siapa kompetitornya, mereka sedang melakukan apa, dan merasa bahwa produkku ini paling enak saat dunia. Itu bahaya itu ya. Lalu merasa aku yang paling hebat. Nah ini yang menurut saya menarik dan perlu disikapi. Oke Pak Hari, sekali lagi buat pebisnis umum. Ya, sekarang kita bicara umum. Ini market dari Business Wisdom Podcast ya. Mereka kan pebisnis segala macam ya. Seperti apa sih mindset yang baik ketika mereka mendekati sebuah market research ini? Ya apa sih perlu sekali untuk mereka pahami
supaya mereka lebih dapat diuntungkan dengan mendengarkan podcast kita tentang market research. Silakan. Oke. Saya itu sering ditanya pebisnis berbagai level, kan Steve Jobs juga nggak terlalu melakukan market research. Ya. Elon Musk juga enggak, dia punya pikiran apa itu dieksekusi. Ya tapi kita bukan Elon Musk dan Steve Jobs. Itu pertama. Yang kedua, oh iya ada kok orang-orang Surabaya yang intuisinya kuat. Ya tapi belum tentu intuisi Anda kuat gitu. Intuisi mereka kuat karena mungkin sudah jatuh bangunnya luar biasa, sehingga menjadi data. Itu market research juga sebenarnya. Data yang bertahun-tahun, puluhan tahun ngumpul, intuisinya kuat, dia nggak butuh gitu. Nah sehingga yang perlu kita pahami adalah jadi market research itu adalah dasar dari ilmu marketing karena kata dasarnya memang market dan marketing sampai kapanpun kita menjalani bisnis tidak akan lepas dari itu. Ada satu restoran di Kota Malang yang bilang kita nggak perlu marketing karena restoran saya tiga generasi family business Pak San, kita nggak perlu marketing udah rame ini gitu ya. Yang dia maksud itu mungkin bukan nggak perlu marketing karena begini. Kalau nggak perlu marketing, mungkin yang dia maksud nggak perlu promosi, nggak perlu bikin event di restorannya dia. Tapi dia bikin produk. Jerome McCarthy itu bilang 4P itu P-nya pertama kan produk. Nah dia punya produk, punya nasi goreng, punya steak, dan P keduanya price, ada harganya, nggak mungkin nggak perlu marketing. Nah sehingga dengan kepedean dia, saya pikir dia udah bilang, kita udah 3 generasi ini, sekarang cucu saya yang pegang. Ya Anda serasa nggak sadar itu melakukan market research. Pertanyaannya tidak semua business owner itu punya sensitivitas seperti itu. Ada yang cuma di back office, terus dengar. Nah ini saran saya atau mindset yang perlu kita dalami adalah, sudahlah kita harus segera atau terbiasa untuk mencari feedback. Walaupun itu menyakitkan, dimaki-maki customer enggak apa-apa. Cuman bapernya jangan lama-lama, sehari oke lah. Sakit hati, diperbaiki, kemudian kalau memang susah diperbaiki, biasanya masalah human capital yang di belakangnya. Ini ada resisten di situ. Nah ini yang harus kita cari solusinya. Jadi terbiasa mencari feedback dan terbiasa mencari informasi dan belajar dari customer. Saya ingat toko Un tadi. Saya orang Malang kan, jadi terakhir pergi ke toko Un. Waduh kok kayak gini ya. Dulu rasanya waktu saya kecil toko ini megah banget gitu. Iya. Terkenal banget itu. Ya itu cerita aja. Tidak ada maksud promosi ya. Teman-teman sekalian, menurut saya perlu banget untuk kita tahu market research dan paling tidak melakukannya walaupun kita nggak sadar itu market research ya. Saya kira itu acara kita hari ini. Pak Hari, satu kalimat penutup buat teman-teman sekalian, silakan. Baik. Perjalanan saya market research itu menuntun saya pada satu kesimpulan kenapa banyak UMKM atau bisnis menengah yang kadang-kadang ini tidak mau market research dan akhirnya ya bisnisnya berputar di situ-situ aja. Karena ternyata kita punya risk culture yang sangat minim gitu. Jadi membiasakan diri kita untuk berisiko, untuk melihat bahwa next step-nya apa. Nah next step-nya apa ini arena baru, seringkali kita harus mempelajari market dengan sangat komprehensif gitu. Jadi di satu sisi market research ini adalah langkah untuk meresikokan diri karena dia harus next step di perjalanan berikutnya dia, di bisnis journey-nya berikutnya, tapi di satu sisi untuk meminimalisir risiko. Nah kita harus benar-benar memiliki tanggung jawab untuk membuat bisnis ini semakin fit dengan market, salah satunya dengan market research. Jadi ada baiknya sekarang menuju 2026 kita harus planning, kita mau kemana, dan market ngomong apa, dan ingat market sangat dinamis, jadi kita harus antisipasi. Demikian. Oke, jadi saya mau menambahkan bahwa market research itu bukan ketika kita mulai sesuatu saja, tapi ketika kita mau naik kelas atau kita menghadapi hambatan baru ya setelah COVID, apakah marketnya tetap sama, ada perubahan drastis, kita perlu market research lagi. Bahkan secara kontinuitas kita perlu melakukan market research untuk lebih mensukseskan bisnis kita. Setuju. Saya Tanadi Santoso bersama Hari Kurniawan, sukses selalu untuk Anda.